Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah Majelis Ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah, kita pada pagi hari Jumat ini kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, untuk memuji makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk ke satu bulan yang diperuntukkan Allah bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan itu tidak lain adalah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah. Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulanku, ujar baginda Nabi. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi Ramadan bulan yang diperuntukkan Allah bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah pada bulan Ramadan. Jangan disia-siakan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita bertamuan dengan bulan Ramadan yang tinggal sebentar lagi masuk kepada kita. Karena umur memang kada yang mengetahui. Umur istilah orang bahari kada bebau, kada denang tahu. Sebentar lagi masuk Ramadan. Kita kada tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan ini. Namun kita berharap mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bertamuan dengan bulan yang sangat mulia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang gembira menyambut bulan Ramadan, hatinya bahagia dengan datangnya Ramadan, itu ada tanda bahwa orang itu akan dijauhkan Allah dari dibakar dalam api neraka. Jadi kalau orang tuh gembira menyambut Ramadan, itu ada tanda bahwa orang itu jasadnya
diharamkan Allah dibakar neraka. Karena itu orang tua kita bahari ketika ada kekanakan di bulan Ramadan itu gembira, walaupun mereka mengekspresikan, Pak, ngarannya napa ngarannya bahasa Indonesianya ekspresi kah? Bahasa laut nih tuh. Artinya menampakkan kegembiraan itu dengan cara mereka kayak apa? Kekanakan tuh baalilian bahari kambang sarai, alili kambang sarai. Nah, semuanya itu tuh. Itu kekanakan menunjukkan kegembiraan dengan datang Ramadan. Orang tua kita bahari, ulama-ulama bahari itu membiarkan itu. Untuk apa? Untuk membiasakan mereka gembira menyambut Ramadan. Itu aja. Tapi itu kekanakan. Kita nang Tuhan jangan baalilian juga. Kita nang Tuhan baalilian juga menyambut Ramadan. Luput. Jadi kekanakan itu gembira menyambut Ramadan. Biarkan aja dengan cara mereka gembira dengan datangnya Ramadan. Karena gembira dengan datangnya Ramadan itu sesuatu yang sangat mulia dalam pandangan agama kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa gembira dengan masuknya Ramadan, siapa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Jadi ada satu perkara yang biasa-biasa aja, bukan perkara nang kecil, bukan perkara nang dianggap biasa, gembira dengan kedatangan Ramadan itu. Karena itu para wali-wali menunjukkan gembira dan Ramadan itu mereka menyusun syair. Ya Ramadan, ya Ramadan, jita ilaina bil ghufran. Allah, kalau saya share apa Ramadan? Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa. Mereka pun marhaban tuh orang nang menunjukkan gembira dengan kedatangan orang yang dinanti-nantinya. Marhaba, selamat datang. Karena gembira dengan kedatangan Ramadan itu Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Tapi gembiranya itu karena apa? Karena Allah dan Rasul. Karena apa? Karena dia mengetahui banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah ketika di bulan Ramadan itu. Lalu ini gembira. Ini ada juga manusia Bang, orang. Artinya begitu Ramadan masuk, inya nang dipikirkan kada Ramadannya ada, nang dipikirkannya baju hanyar. Sagan hari raya. Pain aja bila bulan Ramadan parak hari raya. Anu artinya larang ngalih bebakasan orang. Tuh ada manusianya nih tuh. Nang baju aja dipikirkan. Belum lagi puasa masuk. Belum lagi bulan puasa. Belum bulan puasa. Sudah nang dipikirkan baju hari raya. Itu orang-orang nang di jauh sana itu. Nah hadir nih kada Bang. Kada belain. Gembira dengan Ramadan. Yang kedua,
keistimewaan kita umat Rasulullah nih di bulan Ramadan. Ujar Nabi, yang pertama gembira tadi dulu lah. Yang pertama gembira dahulu dengan kedatangan Ramadan tadi. Yang kedua, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Ujar Nabi, siapa hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, siapa hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, menulis Allah, mencatat Allah, lahu bagi dia, bikulli qadamin, setiap langkah kaki, ibadah sanatin, ibadah setahunan, ibadah setahunan. Orang yang hadir ke majelis ilmu di bulan Ramadan, satu langkah kakinya itu dicatat, diberi pahala beribadah setahunan full. Wa yakunu ma'i, dan adalah itu orang ma'i, bersamaku, ujar Nabi, tahtal arsy, di bawah arasnya Allah. Di saat orang lain kehausan, kelaparan, betilanjang, kapanasan, bakal kajalan di padang mahsyar, kesusahan, huru hara hari kiamat. Kalau tak, si orang ini nah nyaman di bawah arasnya Allah. Si orang nang ini nyaman di bawah naungan Allah. Karena apa ya? Karena ini bersama Rasulullah. Ini bersama Rasulullah. Dan di padang mahsyar itu, lawasnya kita bagana di padang mahsyar itu menurut riwayat 300 tahun. Jadi kadakawa kita membayangkan susahnya hari kiamat. Kita bagana di macet jalan, haul guru sekumpul tuh macet, kalau jalan sajam 2 jam aja susah benar, alih benar, uyuh benar. Ada di motor tuh nang ada kapanasan, unang baasi, makanan ada timbai urang nencak. Ya tuh uyuh, ya tuh lapah. Ada ini di padang mahsyar, matahari diparakakan Tuhan, bakal jalan, betilanjang, kelaparan, kehausan, 300 tahun pulang Tuhan ke mahirani. Ada orang yang melewati 300 tahun itu kada karasaan 300 tahun, karena ini berada dalam kenikmatan. Siapa orang-orang itu? Orang itu bukan para nabi, bukan para wali. Kalau para nabi jelas sudah, kalau para wali jelas dia. Ini orang ini lain nabi, lain wali, tapi mereka bersama para nabi, apalagi bersama junjungan kita Rasulullah, bersama sepaling mulia makhluk Allah, bersama sepaling mulia makhluk yang diciptakan Allah, yaitu Rasulullah. Jadi orang-orang ini memperoleh anugerah, dia bersama Rasulullah di padang mahsyar, di bawah naungan arasnya Allah, dengan penuh kenikmatan, penuh anugerah, nikmat-nikmat surga didatangkan untuk menjamu orang-orang itu. 300 tahun berlalu tadi terasa. Siapa orang tak? Di antara orang-orang tersebut adalah orang-orang yang suka hadir ke majelis ilmu selama Ramadan. Jadi jangan disia-siakan. Insya Allah artinya kita di majelis ini
setiap malam habis tarawih insya Allah akan belajaran kitab. Insya Allah bila kitabnya datang itu ada kitab Arba'in Ramadaniyah, 40 hadis tentang Ramadan, 40 hadis tentang Ramadan, 40 hadis yang berkaitan dengan kemuliaan dan fadilah Ramadan. Satu. Kedua, insya Allah kita membaca kitab Bidayatul Minnah yang merupakan penjelasan daripada 500 sunnah yang terdapat dalam sembahyang. Allah kita baca itu selama Ramadan. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan. Nabi mengatakan man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, siapa mengekali atas sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, afahullahu ta'ala, memberikan Allah bagi dia di kulli rak'atin, dengan setiap rakaat itu dinatan satu kota yang penuh min ni'amillahi ta'ala, daripada nikmat-nikmat Allah. Ini terutama bagi lelakian selama Ramadan, barang siapa sembahyang berjamaah, kalau bini-bini ada bapaknya di rumah, bini-bini lelakian nih namanya disuruh Nabi berjemaah sembahyang. Mana bagi bini-bini ada, bini-bini itu menggiring lakinya jadinya. Bila lakinya itu taat, kemana tingkatan surga lakinya, ini menggiring saja. Orang jadi bupati, nang laki jadi bupati, mungkin apa dia bergerak di rumah bupati situ. Gubernur, umat saja cuma bini juga di rumah gubernur sana. Laki jadi presiden, umat saja bagaimana bini di istana presiden. Jadi utamanya lelakian. Siapa mengekali berjamaah di bulan Ramadan, memberi akan dia oleh Allah setiap rakaatnya satu kota yang penuh dengan nikmat Allah Ta'ala. Orang hadap jadi bupati, nang jadi dosa jadi bupati, jadi kepala desa aja, banyak hadap. Padahal sadisa aja. Pada desa itu naga banyak aja sampahnya, tidak butakan orang habis. Jadi bupati berebut ini orang hapus berapa puluh miliar habis. Jadi gubernur makinnya, jadi presiden makinnya. Padahal apa? Kota-kota di dunia ini penuh dengan KTP sampah, berbunuh kemana-mana. Kalau kita sembahyang berjamaah selama Ramadan, satu rakaatnya Allah beri kita satu kota, yang kota itu penuh dengan nikmat Allah, yang kota itu penuh dengan anugerah Allah. Satu rakaat. Jadi luput orang yang artinya habis sahur buri luput benar. Habis sahur buri luput. Kesempatan orang sudah ada dibangun subuh di luar Ramadan. Subuh Ramadan barang ini subuh dicangkali beribadat, terutama sembahyang berjamaah. Dan uring jangan waktu berharga satu waktu sahur itu. Wabil ashar hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka orang-orang mencintai Allah itu mengistighfar
sahur itu nama adang salah-salah nang hari waktu sahur lawan subuh itu satu waktu yang sedikit itu itu waktu yang sangat berharga. Dalam istilah itu al-kibritul ahmar, bendera abang, nilainya sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Jangan buri, apalagi menonton TV. Jangan buka TV kawan sahur. Kan dunianya membaca sampai sahur menonton TV. Menggila orang berbeda, menggila orang berbeda. Kemudian syaitan awak kita. Jangan lihat TV, jangan. Baca istighfar. Begini aja. Jangan melihat TV. Jangan buri. Waktu antara subuh ini, antara kita bersahur subuh. Jangan melihat TV, jangan buri. Apa yang membaca istighfar. Waktu yang paling baik sudah amalan yang paling baik waktu sahur itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barang 100. Kemudian hafal itu baca istighfar dan bilanjanya guru kita. Ya Rabb amartani fa'afa'uka wa hadha sahar fa'firli. Itu istighfar khusus sahur. Ya Rabb amartani fa'afa'uka, wahai Tuhan. Itu ada munajat kita lawan Tuhan. Amartani yang suruh urut untuk beristighfar, fa'afa'uka urut-urut. Wahai sahar, di waktu sahur ini Firli ampuni Tuhan yang urut sudah beristighfar sesuai perintah Tuhan, maka ampuni Tuhan yang dosa-dosa Allah. Itu tadi munajat. Di situ ada saling merayu lawan Tuhan, kita merayu Tuhan. Ya Rabb amartani fa'afa'uka wa hadha sahar fa'firli. Ya Rabb amartani fa'afa'uka wa hadha sahar fa'firli. Ya Rabb, wahai Tuhan yang suruh-suruh untuk beristighfar, fa'afa'uka urut-urutnya dengan taatnya. Ya ini wa hadha sahar, di waktu sahur yang mulia fa'firli, ampuni Allah. Baca 100 kali gitu. Bila sudah baca bisa apa kan? Awal 100 alhamdulillah, awal 200 alhamdulillah. Nah terus itu sudah itu dibaca terakhir. Ya Rabb amartani fa'afa'uka wa hadha sahar fa'firli waj'alni. Bila sudah niat mengampuni ulut Tuhan naik, waj'alni yabinat ulut wa auladi, anak keturunan ulut, wa akhwati, orang-orang yang Tuhan cintai, Yusufiki. Siapa sih murid? Buat itu siapa kita cintai, siapa kita cintai? Untuk kita mencintai orang saleh. Orang-orang saleh itu bila kita cintai, sikit dalam bos selalu ada kita buat bagi orang-orang yang mencintai, mencintai. Apa? Jadi akan apa? Min ibadika salihin, termasuk hamba yang salih, wa min awliyaika al-muttaqin, termasuk wali atau takwa. Ada banyak yang demikian. Bila ada hafal itu simpel biasa. Baca astagfirullahaladzim 100 kali sebelum sahur. Jangan kuring, jangan nonton TV, jangan
murid jangan menonton TV, jangan. Nomor tiga, pertama gembira dengan masuk Ramadan. Kedua, hadir dan berjenis ilmu selama Ramadan. Karena setiap langkah kaki itu diberi pahala ibadah sanadun, diberi pahala beribadah salangkah. Jadi kalau mulai rumah ke langgar itu 7 langkah, kalau 100 langkah 100 tahun, 3 langkah. Yang ketiga, bebas dengan berjemaah. Karena setiap rakaat yang kita gawe selama Ramadan dari sembahyang berjemaah itu diberi Allah kota atau negeri penuh dengan nikmatnya Allah, penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat dapat satu kota, satu negeri yang penuh dengan nikmat. 17 rakaat kita sembahyang berjemaah selama sehari semalam di bulan Ramadan, maka 17 kota kita kuasai, 17 negeri kita kuasai. Itu merupakan salah satu daripada amalan guru kita. Salawat kita membaca salawat tersebut, dia seakan-akan membaca semua salawat daripada ahli dunia. Jadi bila kita membaca salawat itu sama kita membaca samuaan salawat orang yang ada di dunia. Dan ujar guru bila kita mengamalkan salawat itu di sini akan artinya dihadiri oleh rohani daripada sahabat angkat. Jadi waktu kita membaca salawat itu, di samping rohani Rasulullah, ditambah lagi rohani daripada 4 sahabat hadir. 4 sahabat hadir itu Abu Bakar, Umar, Ujar Siddiq. Jadi melihat mengenai kita ini sudah percaya berat. Dan itu merupakan salawat yang dibiasakan Abu Siddiq lawan Siddiq. Dan Ujar Siddiq bila amalan dari abahku. Tapi bila salawat bila amalan dari yang lain, berbeda bila awal kata berbeda itu juga dari abah. Atau ada di sini kayak apapun waktu musafir atau waktu awal kayak apa, di sini bila amalan abah di sini tidak ada malam itu. Dan kita sekaligus membaca manaqib daripada Imam Muhammad bin Sulaiman ini, karena setahunan kita membaca belajar, kita akan sesuai membaca manaqib
kita dimulai Ramadan ke Ramadan